Bab 682. Dapat terhubung. Oh, ya, aku ingat. Ye Zun menepuk pahanya. Aku hampir lupa. Eric Qin dan aku menyembah tukang. Aku khawatir saat masuk ke wilayah rahasia dan terkunci di dalam, tidak sengaja memanggil roh yang tidak seharusnya dipanggil, jadi kita bertukar kerohanian. Aku bisa meminta bantuannya saat keadaan kritis. Kamu tidak bilang dari awal, cepat hubungi Master. Davison Su sangat gembira. Semua orang juga sedikit bersemangat. Mereka sangat ingin tahu di mana Eric Qin berada. Jangan khawatir, aku akan mencobanya sekarang. Ye Zun juga mengangguk. Di ruang penyulingan obat, Eric Qin masih saja berlatih. Bagaimanapun, tempat ini bukanlah dunia luar, dan tidak ada reiki yang tersedia untuk para biksu, jadi Eric Qin hanya dapat mengandalkan obat mujarab untuk memulihkan kultivasinya. Kecepatannya jauh lebih lambat. Untungnya, ia pernah pergi ke Eropa sebelumnya dan mendapat banyak obat mujarab, kalau tidak ia bahkan tidak akan bisa sembuh. Telah kembali ke Grand Superior Master. Eric Qin membuka matanya, secercah cahaya bersinar di matanya. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, Eric Qin merasakan cahaya berkedip di tengah kerohanian. Jejak yang ditinggalkan oleh Ye Zun saat ini. Eric Qin berpikir sejenak, dan menggunakan kerohanian untuk berkomunikasi dengannya. Eric Qin, kamu di mana? Teriak Ye Zun begitu mereka terhubung. Tahukah kamu bahwa kita semua putus asa, sudah hampir seminggu. Aku masih menunggu kamu membantuku memecahkan wilayah rahasia. Dan apa Agnes Lin bersamamu? Kalian baik-baik saja. Dia ada di sini, kami baik-baik saja. Eric Qin berkata, kami akan menjemputmu, kamu di mana? Aku di markas Brahma. Setelah observasi hari ini, Eric Qin merasa dia benar. Hah, kamu benar-benar tertangkap. Tahukah kamu di mana tepatnya lokasinya? Ye Zun kaget. Aku tidak akan tertangkap jika bahkan kamu tertangkap. Eric Qin tidak bisa berkata-kata. Tapi di mana letaknya? Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana situasinya? Ye Zun tercengang. Aku berada di ruang giok. Eric Qin dengan enggan menceritakan kisah itu, termasuk beberapa tebakan tentang lokasinya. Ye Zun mengulangi kata-kata Eric Qin lagi, dan semua orang tiba-tiba tercengang. Eric, cari tahu tempatnya, aku akan pergi dan menyelamatkanmu. Suara Emi Zhou terdengar. Sekalian, aku ingin menghancurkan Brahma ini. Suara Emi Zhou dingin. Jika Brahma ini berani menyerang Eric Qin, dia harus membantainya. Ini juga pertama kalinya Eric Qin mendengar suara marah dari ibunya. Ini membuatnya merasakan sedikit kehangatan. Ibu, jangan khawatir, setelah aku memulihkan kultivasi, aku akan keluar dan melihat situasinya. Sedangkan untuk Brahma, aku bersumpah akan menghancurkannya sendiri. Eric Qin tersenyum. Kontak berakhir. Emi Zhou melepaskan Ye Zun. Senior, kamu memaksa koneksi kerohanian seperti ini, itu sangat menyakitkanku. Ye Zun menyeringai. Scar, pergi ke Sekte Qin dan ambil senjata kuas fase kesempurnaan. Kata Emi Zhou kepada Scar. Ya. Scar pergi melaksanakan tugas. Ye Zun mengira Emi Zhou akan menggunakan teknik formasi. Kuas itu adalah jimat bagus untuk melakukannya. Emi Zhou melihat ke arah Ye Zun lagi, dan berkata sambil tersenyum, junior kecil, aku mencium bau batu roh di tubuhmu. Senior, kenapa penciumanmu sangat baik, jadi kamu bisa menciumnya? Ye Zun tidak bisa membantu tetapi bergidik dan mengencangkan cincin penyimpanannya dengan erat. Pinjam sedikit, aku akan kembalikan nanti. Tidak. Kepala Ye Zun menggeleng seperti mainan, dengan wajah waspada. Orang-orang dari keluarga Qin tidak mengembalikan barang setelah meminjamnya. Aku pernah meminjamkan jubah,
pedang terbang, dan pupet ke Erik Kin sebelumnya, tapi dia belum mengembalikannya. Wajah Emi Zhou agak gelap. Erik Kin sedikit licik, dia menangkap orang lain, dan membuat bocah itu terkejut. Peminjamannya tidak sia-sia, aku akan memberimu keuntungan, kata Emi Zhou. Keuntungan apa? Ye Zun segera mengubah wajahnya dan berkata, senior, kamu juga tahu bahwa benda ini sangat berharga di akhirat kan? Apakah kamu tidak iri dengan indera penciumanku? Emi Zhou tersenyum, dan menggambar jimat di udara. Melihat jimat emas, mata Ye Zun tiba-tiba melebar. Barang yang bagus, ini barang yang sangat bagus. Mengerti, kata Emi Zhou. Bisakah aku mempelajarinya? Ye Zun mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan mengajarimu sampai bisa. Senior, aku sebenarnya hanya bercanda. Aku dan Erik Kin sudah seperti saudara. Aku harus membantunya. Ye Zun tersenyum dan mengeluarkan 5 batu roh dengan ekspresi bangga. Ini tidak cukup, kata Emi Zhou, beri aku 50 lagi. Senior, kamu pikir aku bisa membuat benda ini? Selain itu, banyak formasi yang tidak menggunakan batu roh lagi. Ye Zun melompat di jalan setapak. Kalau begitu beri aku 10 lagi. Kamu harus tahu harga dari simbol itu, kata Emi Zhou. Ye Zun tidak ragu untuk memberinya kali ini, dan memberikan total 15 batu roh kepada Emi Zhou. Dengan begitu banyak batu roh, senior, kamu sedang mencoba membunuh Brahma dengan sekali serangan. Gumam Ye Zun. Anakku telah berkata akan membasmi mereka semua, dan sebagai ibu, aku berjanji untuk tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Emi Zhou tersenyum, tetapi senyumnya membuat Ye Zun menggigil. Dia sepertinya telah melihat penderitaan yang akan dihadapi oleh Brahma. Brahma, mengapa kalian mengganggu Erik Kin? Namun, aku juga iri pada Erik Kin yang memiliki ibu yang dapat diandalkan. Ye Zun menangis dalam hati. Markas Brahma. Erik Kin melihat kepergian Brahma 6 dan keluar dari ruang pengobatan untuk pertama kalinya. Menghirup udara luar, Erik Kin merasa nyaman. Namun, ia tidak punya waktu untuk menghela nafas. Ia segera melukis formasi kecil berikutnya di tanah. Ini juga merupakan formasi sederhana dalam susunan yang ditinggalkan ibunya untuk dirinya. Formasi pemosisian. Formasi ini tidak rumit, dan fungsinya untuk mengirimkan tanda lokasi kepada orang yang juga menggunakan formasi tersebut. Segera, cahaya roh terbang dan menghilang ke udara dalam sekejap mata. Dengan cara ini, sang ibu tahu di mana dia berada. Setelah melakukan semua ini, Erik Kin tidak kembali ke ruang penyulingan obat, tetapi duduk di ranjang Brahma 6 dan mulai berlatih pernapasan. Setiap kali Brahma 6 pergi, dia akan menghilang selama sekitar 6 jam. Erik Kin curiga Brahma sibuk setiap hari karena dirinya. Sekitar 4 jam kemudian, Emi Zhou mengirim transmisi suara lagi. Erik, formasi sudah terbentuk di sekitar Brahma, kalian bisa keluar. Erik Kin berpikir sejenak, lalu menolak, Bu, aku punya ide sendiri, aku akan keluar sebentar lagi. Brahma itu telah mengganggu dirinya, jika langsung membunuh mereka, itu akan terlalu mudah untuk mereka. Baiklah kalau begitu aku akan perkuat formasi agar tidak ada yang bisa lolos. Emi Zhou mengangguk. Brahma 6 sangat kecewa akhir-akhir ini. Tindakan sebelumnya yang gagal membuat marah kota G. Kantor keamanan di sana tidak hanya mengepung anggota Brahma, tetapi juga menghubungi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang menyebabkan kehancuran Brahma di beberapa benteng utama di dunia. Ketua asosiasi menjadi sangat mudah marah, juga sering memanggil mereka untuk memarahi mereka akhir-akhir ini. Hal ini membuat Brahma 6 sangat tertekan, tetapi pada saat yang sama dia diam-diam membenci Erik Kin. Dia bersumpah bahwa begitu dia menangkap si lawan, dia harus menyiksanya. Pada akhirnya, dia akan melatih jiwanya menjadi roh yang penuh kebencian,
jadi dia bisa menghilangkan kebenciannya. Tetapi satu-satunya hal yang membuat Brahma 6 bahagia adalah dia telah membuat beberapa kemajuan awal dalam mempelajari Yujue itu selama beberapa hari ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.